investasi. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, halo, selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Resti Chandra hadir lagi buat kamu di Pro 2 FM untuk edisi hari ini ya, Jumat 25 Juni 2021. Aku pengen say hi aja deh buat kamu yang sekarang lagi semangat banget untuk menunggu weekend ya. Kamu nih sahabat kreatif, lagi pada ngapain sekarang? Anak-anak sekolah yang masih menikmati libur dulu kayaknya sambil ngayal-ngayal, aduh cita-citanya aku pengen jadi apa ya. Dulu waktu zaman sekolah kan beragam cita-cita tuh ada kita ya. Salah satunya cewek-cewek, ada gak sih yang pengen jadi poluan? Hayo ngaku. Ada gak sih? Kalau ada, nah pas banget dong. Kita hari ini bakal ngobrol ya bareng poluan cantik yang ada di studio Pro 2 FM ya. Udah hadir di sini sebagai kreatif. Kita bakal ngobrol, bakal mengulik lebih jauh tentang profesi poluan ini seperti apa sih kira-kira ya. Kita say hi dulu walaupun ngobrol panjangnya setelah ini ya, tapi minimal kamu dengerin suaranya dulu aja deh ya. Bareng Bribtu Cindy Utari. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Cindy? Alhamdulillah Mbak, baik Mbak. Iya baik ya, sehat ya. Dengan seragam kebesaran loh hadir di studio untuk hari ini, kayaknya cakep banget kaliannya ya. Makasih Mbak. Iya deh. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut seputaran poluan itu seperti apa ya Kak Cindy ya, boleh ya? Siap, boleh Mbak. Oh siap, itu dia kalau kamu sama poluan kayak gitu. Aku yang deg-degan jadinya. Oke nih sobat kreatif. Nah jadi kamu yang pengen tanya-tanya, pengen tahu lebih lanjut ya seputar poluan itu seperti apa, boleh banget kalian WhatsApp aku di 0857 2 5 kali 916, atau bisa langsung aja nanya-nanya di live chat kita ya, YouTube channel RRI Palembang, karena aku akan hadir lagi langsung aja buat hari ini bareng Bribtu Cindy Utari. Kita bakal ngobrolin ya di kelas inspirasi seputar poluan. Menarik banget ya sobat kreatif, jadi kamu jangan kemana-mana dong. Terus di Pro 2 FM Suara Kreativitas balik lagi nanti untuk sesi selanjutnya, ini sesi kedua tepatnya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut aja di kelas inspirasi gitu deh ya. So sekali lagi WhatsApp jangan lupa 0857 25 kali 916, atau langsung baca bisa di live chat kita YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang
perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Terjadi penambahan 8.200. Ini corona kapan kelarnya sih? Iya nih, malah makin mengkhawatirkan. Kalau kakak nggak takut sama corona, karena kakak punya jurus tangkal corona. Hah? Lihat deh, Ma. Jatuh? Bukan begitu jurus menangkal corona. Jurus tangkal corona itu dengan imun, aman, iman. Imun aman iman. Kita harus jaga imun dengan cukup istirahat dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Kita juga harus tetap aman dengan menerapkan disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir, harus menjaga iman dengan selalu berdoa dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita. Kalau jurus tangkal doyan belanja, ada nggak, Ma? Ih, Papa. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif kelas inspirasi. Itu dia ya program yang sekarang lagi kamu dengerin, dimana kita tuh bakal dengerin banyak hal-hal positif yang pastinya menginspirasi banget nih sobat kreatif. Apalagi buat kamu yang pengen banget jadi poluan. Tapi jujur dulu aku pernah loh terpikir pengen jadi poluan dulu waktu masih SD gitu. Terus aku sadari kalau aku tuh cengeng. Dan di situ aku ngerasa waduh kayaknya masa ya poluan cengeng kayak aku nggak mungkin ya. Tapi bisa atau enggak? Nah, lebih lanjut kita akan berkenalan dengan profesi poluan ini seperti apa ya kira-kira ya. Bareng kakak poluan kita yang cantik yang ada di studio Pro FM, Bribtu Cindy Utari. Hai Kak Cindy. Halo Pak.
Waduh, kita udah siap banget buat ngobrol nih ya. Kasih bocoran seputaran, poluan ini seperti apa sebenarnya. Kalau kan aku bilang tadi, kalau aku tuh dulu sempat pengen jadi poluan beneran sih. Tapi ya makanya setelah aku sadar aku tuh cengeng, kayaknya gak cocok banget. Nah kalau Kak Cindy sendiri, ini apakah emang cita-cita Kak Cindy sejak kecil nih jadi poluan? Mau cerita dulu apa enggak, Mbak? Aduh, kalau perlu keluarin kopi, ntar kita keluarkan kopi. Iya, boleh cerita dulu dong. Waktu kecil gimana nih cita-citanya? Jadi waktu saya pas TK, Mbak ya, kan ada kunjungan itu. Jadi saya tuh kesasar waktu TK itu. Kunjungan kemana Kak? Kayaknya jauh nih kunjungan ini sampai kesasar ya. Kunjungan itu tuh kayak ini ada kegiatan TK kumpul. Oh iya kan para yang TK rame-rame. kumpul ya sama Iya. ngajak orang tua kan. Di situ ngajak ibu saya. Nah, ngajak ibu saya. Mungkin karena rame gurunya tuh nggak terkoordinir, jadi saya tuh kesasar. Nah, yang nganterin saya pulang itu ke ibu saya, tapi yang nyariin ibu saya itu poluan. Oh. Jadi dari oke. situlah saya pengen, ih keren ya ini ibu ini pengen jadi poluan. Semenjak Oh, TK iya, itu, iya. pokoknya dari TK sampai ke besar, cita-cita saya kalau ditanya orang tua atau orang lain tuh pasti poluan. Oh iya. Jadi memang ada utang budi sama poluan dulunya. Kalau enggak udah nyasar nih Kak Cindy ya ceritanya. Ya gitu ya. Sejak kita emang dilihat apa sih emang sosok poluan tuh seperti apa sih yang Kakak lihat pertama kali waktu kecil dulu? Yang waktu kecil itu ya pasti ya seragamnya. Oh iya benar. Kayaknya keren banget. Iya, Kita kan? pakai seragam. Oke. Poluan tuh juga sosok ini wanita yang kuat, yang cantik ya kalau saya lihat, baik hati. Benar. Kalau saya sih pengennya cuma kayak gitu aja Mbak. Ini jadi wanita yang cantik, baik hati, kuat dan bermanfaat bagi semua orang sih sebenarnya kayak gitu aja. Oh iya. Alhamdulillah kesampaian sekarang sejak jadi poluan ya. Iya deh. Iya dong ya, jadi gitu nih. Tapi kan memang kayak aku bilang tadi kan poluan itu kan memang terkesan pasti mandiri, tegas, dan tidak cengeng seperti aku ya. Aku bilang tadi, bener nggak sih Kak seperti itu nggak sih harusnya seorang poluan? Sebenarnya begitu. Tapi kalau misalkan Mbak pengen dulu tuh kan cengeng kan? Banget. Sebenarnya itulah gunanya kita di tes penerimaan Polri, terus pendidikan selama 7 bulan. Itu perubahan banget dari seorang anak kecil yang manja, yang berbeda-beda sifatnya tuh dilatih, dididik jadi seorang wanita yang tangguh, Mbak. Jadi sebenarnya kita mau cengeng, mau manja, mau apa, sebenarnya kalau udah niat dari diri kita pengen jadi seorang poluan, tegasin, ini wujudin, nanti dilatih bisa sendiri, Mbak. Oh gitu, jadi aja kayak semacam pelatihan juga sebenarnya ya. Bisa melatih sikap dan juga kepribadian kita sekalian loh saudara-saudara rupanya ya. Kalau tau jadi poluan deh aku dulu Ci. Aduh cocok gak ya masalahnya Resti ya. Tapi sahabat kreatif pasti cocok banget nih kalau pengen jadi poluan ya. Bisa tanya-tanya di sini aja langsung deh. Oke, jadi kita berkenalan, ternyata Bribtu Cindy Utari ini adalah di bagian Ditpam Opfit Polda Sumsel. Tadi makanya aku tanya apa sih itu kira-kira, boleh dijelasin dong ke sahabat kreatif. Apa sih Ditpam Opfit Polda Sumsel? Ditpam Opfit Polda Sumsel itu Direktorat Pengamanan Objek Vital, Mbak. Jadi kan di Palembang ini, bukan khususnya Palembang, Sumsel ini kan banyak tempat wisata, objek wisata tertentu. Itu yang ngamanin ya ini Ditpam Opfit ini, Mbak, di bank-bank kayak gitu. Iya, di Monpera, di PT-PT besar kayak PT BA, PT Konokopili, PT Medco, itu Busri, Pertamina, itu semuanya yang jagain Pam Opfit, Mbak. Oh, berarti kakak kebagian juga kayak gitu ya, penempatan tugas-tugas seperti itu ya maksudnya ya. Jadi tugasnya menjaga ke sana juga gitu ya. Jika dibutuhkan poluan pasti kami diturunkan, Mbak. Oh iya. Keren banget ya sahabat kreatif ya. Tapi kalau poluannya gini sih kayaknya adem deh ngeliatnya Ci. Oke deh. Nah tapi kan sejauh ini gimana Kak dalam menjalankan tugas? Karena biasa kan kalau biasa cewek-cewek kan kadang-kadang ada masanya, kadang-kadang labil, kadang-kadang cengeng, kadang pengen manja, ada sisi lain perempuan kayak gitu. Nah kalau Kak Cindy sendiri pernah gitu atau ternyata memang udah terbentuk jadi pribadi yang tangguh, mandiri, strong gitu loh? Gimana Kak?
Alhamdulillah Mbak, saya lihat bukan saya saja, saya lihat semua poluan tuh kayaknya udah terlatih mandiri Mbak, udah terlatih tangguh. Jadi misalkan kalau mau pergi sendiri, kalau mau apa-apa bisa sendiri kayak gitu Mbak. Jadi karena mungkin lewat pendidikan 7 bulan itu ya Mbak ya, jadi terlatih sendiri kayak gitu Mbak. Bener-bener, jadi bermanfaat banget ya pelatihan 7 bulan itu ya kayak. Oke. Tapi kemarin waktu mau ikutan seleksi ya menjadi seorang poluan itu tahapannya apa aja sih Kak tesnya gitu? Tesnya itu melalui PU, psikologi, itu jasmani Mbak. Jadi sebelum misalkan kita sebelum mau masuk poluan tuh atau polisi, kita tuh ini belajar dulu secara mandiri, belajar pendidikan umum, terus belajar tes psikologi, nggak apa-apa sendiri, yang penting kita tuh belajar setiap harinya. Terus juga olahraga Mbak, olahraga itu nggak harus ini berkala bener, yang penting itu tuh tiap hari tuh ada. Yang penting niat dari diri sendiri sih Mbak. Oh iya. Emang baru waktu tesnya ada yang berkaitan dengan tes fisik ya Kak? Ketika tesnya? Ada Mbak. Ada juga ya? Iya sama, pokoknya poluan sama polisi tuh sama Mbak tesnya tuh. Cuma bedanya kalau poluan yang tesnya tuh ya poluan semua Mbak, jadi nggak ada yang polkinya. Oh iya gitu aja. Dapat tes agak-agak berat juga nggak sih Kak kalau poluan? Mana tuh kalau perempuan kan agak dianyang, kalau orang Palembang bilang nganyang ya nganyang. Karena cewek tesnya nggak berat-berat banget. Atau sama sebenarnya tes yang dilalui Kak? Sama Mbak, justru poluan tuh kalau zaman saya dulu 2 kali Mbak. Kalau polisi kan di tes ini di Polda aja. Kalau kami ke Mabes sana ke Jakarta dites lagi Mbak. Itu tes ya yang bilang tes kecantikan itu jerawat kurangi nilainya kayak gitu Mbak. Aduh. Cara berjalannya kayak model Mbak, dilihat pantas nggak orang ini jadi seorang poluan gitu Mbak. Ya ampun, ternyata sudah sampai ke situ juga ya Kak ya. Oh iya, jadi kayaknya lebih selektif lagi nih untuk poluan ini sendiri ya, sampai cara berjalan, kemudian juga kecantikan, dibilang tadi dapat penilaian juga tuh kan. Makanya kalau lihat kok poluan tuh pada cantik-cantik karena itu ternyata ya sudah teruji memang gitu ya. Oke deh. Nah, jadi sebelum misalnya kita tuh pengen jadi seorang poluan, ini kan banyak teman-teman kita nih anak-anak sekolah nih, sobat kreatif kita ini. Apa sih yang harus mereka persiapkan gitu loh Kak biar bisa jadi poluan nanti kayak Kak Cindy? Kalau saya mau cerita lagi ya. Gak apa-apa cerita. Memang kita bercerita harus hari ini. Kelas inspirasi ini. Kalau saya Mbak ya dari kecil udah, karena saya tiga saudara tapi perempuan semua di rumah itu. Jadi saya sudah dilatih dari ayah saya tuh ini hidup disiplin. Saya pulang sekolah tuh Mbak, pulang sekolah langsung les pokoknya les bimbel, les bahasa Inggris. Jadi saya nggak ada waktu main Mbak. Jadi kadang dongkol juga dulu tuh lihat orang main, kenapa sih orang tua saya kayak gini. Ternyata kan ada manfaatnya Mbak. Dari kecil saya dilesin, sibuk sendiri. Dari kecil saya diikutin taekwondo Mbak. Ternyata bener dari kecil taekwondo. Pantesan jadi poluan ya, ujungnya udah strong banget dari kecil ini. Jadi didisiplinin. Karena orang tua saya kan kalau nanya sini mau jadi apa, poluan. Jadi didukung oleh orang tua saya, ayah saya kan. Jadi ya didukung tuh ya melalui itu Mbak, biar pinter, maksudnya biar terlatih kayak gitu Mbak. Jadi alhamdulillah waktu saya tes, alhamdulillah saya tuh biar lancar-lancar aja Mbak. Alhamdulillahnya tuh nggak ada yang sesuatu yang bagi saya sulit, bener sih. Tapi itu dengan dukungan doa orang tua saya juga yang ikut support juga. Iya. Berarti emang sudah ditata sejak kecil ya Kak sebenarnya ya kalau dibilang ya, ditata sejak dini gitu sih. Wah keren banget. Jadi sahabat kreatif juga jangan pernah ngerasa sedih kalau ternyata sekarang kayaknya orang tua aku nyuruh aku belajar banget, aku gak punya waktu main, ini bener-bener les taekwondo dan lain-lain. Jangan salah, Kak Cindy juga gitu dulu waktu kecil ya, waktu masih usia sekolah, dan ternyata sekarang kan bisa ngedapetin hasilnya gitu deh. Tapi kalau udah dapat hasil kayak sekarang udah nggak ngerasa kayak sedikit kecewa lagi enggak ya Kak ya? Dulu kan ya kayak aduh nggak bisa bebas segala macem gitu. Seneng banget kan? Nah Kak Cindy kita pengen tanya dong, pengen tahu nih suka dukanya kakak jadi seorang poluan itu seperti apa? Suka dulu deh, sukanya apa nih? Sukanya banyak pasti ya. Banyak Mbak. Banyak kan? Apa aja nih? Salah satunya pertama saya tuh
sukanya membanggakan orang tua saya. Pokoknya bagi saya tuh orang tua saya tuh nomor satu, Mbak. Iya, Pokoknya. benar. Iya kan, keluarga memikirkan diri, bermanfaat bagi orang lain, Mbak. Saya tuh nggak tahu ya kalau bukan itu, tapi bagi saya menolong membantu orang tuh ada rasa senengnya gitu, Mbak ya. Benar. Melayani orang ya gitu aja, Mbak. Nggak ada ininya. Iya, karena memang aslinya juga pengen kalau bisa membantu orang banyak. Wah, senang untuk menyenangkan orang lain Kak Cindy kayaknya, Ci. Dan kesampaian pas udah jadi poluan kayak sekarang ya. Iya, Mbak. Itu sukanya. Dukanya ada nggak sih Kak Cindy? Dukanya Ada nggak nih? nggak tahu, Mbak, kayaknya sampai sekarang belum ada. Belum ada ya. Iya. Walaupun ini kan shiftnya juga tidak menentu juga ya Kak sebenarnya untuk bekerja ini kan di sini kan. Bisa jadi malam, bisa jadi pagi, bisa jadi on call misalnya. Itu dirasakan juga nggak nih Kak kalau Kakak tugasnya? Alhamdulillah, Mbak ya. Walaupun saya misalkan dapat waktu pam demo atau dapat malam, karena saya bekerjanya sama rekan-rekan saya, terus juga dengan tulus, dengan ikhlas, nggak ada ngerasa terbebani, Mbak. Jalanin aja itu, senang-senang aja, bawa senang aja. Oh bener. Sebenarnya emang kuncinya harus dinikmatin aja ya Kak Iya. ya. Kita tuh kadang-kadang ya dongkol tuh kalau kita nggak menikmati, Iya. terus bener-bener langsung kalau orang paling bilang berotoan, jadwalnya sebel deh. Ya kok dapat malam sih misalnya kayak gitu ya. Coba kalau kayak Kak Cindy nih dinikmatin aja ternyata ya malah enjoy banget gitu sih. Itu juga tips nih. Banyak kan dapat tips dari Kak Cindy buat hari ini nih sahabat kreatif. Oke deh. Nah, buat kamu yang pengen tanya-tanya, ini boleh banget. Kita baru sedikit loh ngobrol sama Kak Cindy di sesi ini nih sahabat kreatif, karena nanti kita bakal lanjut lagi untuk nanya lagi nih. Ada yang nyapain, di live chat udah ada pertanyaan, ada yang nyapain Kak Cindy. Ntar ya sesi kedua ya kita bacain pertanyaannya. Aisyah Fatia terima kasih, ada Seni Claudia juga hai Kak Cindy katanya gitu. Nyapain aja, nanti kita bakal bacain nih sahabat kreatif pertanyaannya kamu. Silahkan aja kita invite ya di 0857 2 nya 5 kali 916 buat yang pengen tanya-tanya sama Kak Cindy. Ini tentang poluan tuh seperti apa sih? Kita bakal balik lagi ya Kak Cindy, kita rehat sebentar ya. Jadi kamu jangan kemana-mana sahabat kreatif, terus di Proda FM kelas inspirasi buat hari ini bareng Bribtu Cindy Utari yang juga merupakan poluan polisi wanita. Seperti apa kira-kira keseruannya atau mungkin banyak hal yang pengen kamu ketahui? Makanya terus stay tune aja di kelas inspirasi. Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa. Tak boleh ku di sini, bahayaku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu, sayang untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap
tetap tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku, kamu harus aku tetap tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku, kamu. Yakinlah cinta untukmu. Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang. J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya. Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi. Hey, itu korupsi. Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh. Mau kemana? Korupsi nih. Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si Baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah. Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Nah, itu dia ya, program kita sekarang adalah Kelas Inspirasi. Dan hari ini kita udah bareng, tadi kan sesi yang sebelumnya udah ngobrol-ngobrol aja ya, bersama Bribtu Cindy Utari ya, yang merupakan seorang poluan ya, polisi wanita nih. Udah cerita tadi sesi pertama gimana sih poluan itu begitu kan ya, suka dukanya pokoknya udah tahu semua deh. Kita ngobrol lagi ya bareng Kak Cindy. Hai Kak Cindy. Halo Mbak. Masih semangat dong berbagi cerita ya ke sahabat kreatif kita ya. Siap Mbak. Siap. Nah, karena ini ada pertanyaan yang udah masuk, kayaknya cocok banget. Ini tadi aku mau tanyain tapi udah ada yang nanya duluan tentang syarat-syarat. Ternyata udah ada nih. Kata Aisyah bilang gini, Kak, aku tuh mau jadi poluan tapi nggak tinggi-tinggi banget badan aku. Boleh nggak Kak? Mungkin sama dengan syaratnya nih kalau mau masuk poluan tuh seperti apa gitu. Gimana nih Kak Cindy? Syaratnya kalau tergantung ya Mbak, kalau nanyanya masih dia kan 17 tahun ke atas tuh itu masih usia produktif Mbak. Masih walaupun dia misalkan kurang tinggi benar masih bisa ditinggiin Mbak. Itu caranya berenang, lompat tali itu kan bisa Mbak. Sekarang juga poluan udah tinggi juga, syaratnya tuh 163 cm untuk poluan Mbak. Oh, emang tinggi ya? Iya, tinggi. Benar. Jadi Iya. kalau dia memang tujuan dia memang pengen banget masuk poluan, itu berarti dari awal udah diniatin itu sering-sering berenang aja Mbak. Kan dia masih usia produktif tuh. Benar. Lompat tali setiap harinya. Iya, pokoknya masih bisa tinggi kamu, jangan sedih ya. Kalau Iya. usia sudah kayak saya tuh nggak bisa lagi. Iya, bukan usia pertumbuhan lagi soalnya ya. Oh gitu. Tapi ada syarat lain nggak Kak? Mungkin kalau tingginya segitu, ada mungkin berat badannya berapa, ada syarat-syarat lain. Ada yang bilang misalnya nggak boleh varises, giginya harus rapi. Misal itu bener nggak sih Kak? Kalau masalah kayak gitu misalkan nggak boleh varises, gigi harus rapi, itu kan masih bisa dibenerin Mbak. Kalau varises masih bisa suntik varises di dokter. Kalau misalkan giginya itu ke dokter gigi untuk bersihin ini kurang gigi atau memakai
kawat gigi itu kan masih bisa dibenerin, Mbak. Betul. Itulah. Jadi kalau misalkan, Mbak, kita udah mau niat jadi poluan tuh maksimal setahun tuh udah mempersiapkan diri, Mbak. Itu ke dokter, mempersiapkan diri belajar, mempersiapkan diri fisik maupun mental, Mbak. Tuh, jadi persiapannya jangan 1-2 minggu ya. Iya. Nggak terkejar nanti. Jadi Sobat Kreatif, kalau kamu udah punya cita-cita dari sekarang dipersiapkan aja. Jadi syukur kalau 1-2 tahun ke depan misalnya gitu kan ya. Jadi bisa prepare kayak tadi tuh, tinggi badannya masih bisa kok diupayakan. Tenang aja tuh kalau tadi kata Kak Cindy udah cerita ya. Termasuk juga berat badan, varises, ada yang namanya giginya bermasalah, pokoknya bisa dituntaskan semua. Tapi ingat dari sekarang ya, jangan 1-2 minggu, itu yang bahaya ya. Termasuk mungkin untuk latihan fisik ya Kak ya, kan ada kan yang tiba-tiba ngejut-ngejut kalau orang Palembang ngomong ya. Bentar lagi tes baru lari gitu kan ya, baru yang olahraga berat gitu kan, itu juga dihindarin kalau bisa ya Kak Cindy ya. Iya, kalau olahraga kita terlalu berat apalagi ngejut-ngejut gitu bisa sakit kena jantung, Mbak. Nah, tuh dengarkan apa yang dikatakan Kak Cindy ya, nanti kena jantung ya. Aduh, jangan sampai menusuk jantung, nanti jatuh cinta loh, emang lagunya Tompi. Oke, jadi gitu ya. Jadi memang persiapannya tuh nggak bisa instan gitu loh Sobat Kreatif. Jadi kalau memang punya niat pengen jadi seorang poluan, dipersiapkan sejauh mungkin prepare-nya, bangunnya pagi gitu loh ya. Tapi kalau saya ada kayak sistem shift gitu ya Kak ya, shift-shiftan juga kan gitu kan ya. Kalau pagi banget ya Kak tugasnya. Kadang ada pernah dapat jam 5, berarti bangunnya jam 3 atau jam 4 paling lambat. Oke, benar. Iya. Ya, tapi untuk jam 5 yang lebih pagi ya Kak ya. Pernah nggak Kak lebih pagi dari itu, pernah dapat jadwal atau tugas apa gitu misalnya? Atau bangun jam 5 ya? Jam 5 paling itu. Tapi kalau ada kegiatan misalkan kayak pengamanan tahun baru itu bisa pulangnya jam 3, jam 4-an. Ah iya bener banget. Iya, iya bener. Justru itu ya. Iya. Tapi untung maksudnya agak jarang ya. Pakai setahun sekali 2 kali aja gitu. Pernah hari lebaran tuh, hari pertama masih masuk Mbak saya, Mbak. Oh gitu. Gak usah nangis kan. Ntar aku cari tisu ini. Hari kedua. Iya. Masih cuma tetap disemangatin aja. Benar ya. Walaupun lebaran. Iya lebaran kan nikmati, ini. syukuri. Wow, bener. Makanya kakak jadi enjoy banget sekarang ya, Ci. Jalanin nikmati, syukuri gitu aja. Kalau untuk nilai sendiri ada nggak sih kalau misalnya mau jadi poluan harus nilai akademiknya sekian ini gitu loh. Itu berpengaruh nggak Kak nilai akademik kita Kak? Nilai akademiknya tuh berpengaruh tuh nggak terlalu Mbak. Itu kan kalau dia melihat dari nilai UN minimal 60 atau 70. Itu sebenarnya nggak terlalu sih Mbak. Iya, tapi karena saya dari kecil memang udah biasa didisiplinin. Alhamdulillah bagi saya tuh nggak berat Mbak. Soalnya dari SD tuh udah ranking 1 umum terus jadi biasa aja. Luar biasa. Beneran Kak? Iya. Waduh, Masya Allah. Jadi keren banget sih Kak Cindy ini, emang juara terus ya. Juara bertahan gitu dari dulu, dari kecil. Berarti emang sudah ditata dengan baik banget dari keluarga juga ya Kak ya. Sudah dipupuk gitu loh. Jadi seorang Kak Cindy ini nanti bakal jadi poluan yang hebat. Ternyata kesampaian juga dong. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, iya ya. Dan sejauh ini kalau dibilang pengalaman ada nggak sih Kak pengalaman yang mungkin selama jadi poluan tuh yang berkesan banget, yang nggak terlupakan gitu loh, yang paling berkesan buat Kak Cindy, ada nggak nih? Yang paling berkesan? Iya, ada nggak sih mungkin penempatan sini ya, mungkin penugasan yang tiba-tiba aduh disuruh jagain di sini gitu loh, itu tempat yang aneh atau asing buat kakak yang sebenarnya ngerasa sedikit takut atau apa misalnya, pernah nggak sih gitu Kak? Pernah Mbak. Soalnya saya kan pengirimannya, pendaftarannya dari kota Palembang. Pasti kan kita tuh kalau jadi polisi harus siap ditempatkan di mana saja Mbak. Betul. Jadi penempatan pertama saya tuh pas disebutin tuh kan Bribda Cindy Utari, penempatan Polres Musirawas. Saya bingung. Di mana Polres Musirawas itu? Serius awalnya Musirawas? Iya, Musirawas. Saya bingung. Saya kan paling besar-besarnya di Palembang ini lah Mbak. Bener. Jadi bingung itu Musirawas tuh di bagian mana ya, itu kan tempatnya gimana ya, itu masuk wilayah Sumsel atau enggak, pas dikesanain, aduh itu. Sumsel sih tapi jauh ya. Jauh, 8 jam Mbak dari sini ke Musirawas. Setahun saya di sana, jauh dari orang tua tuh, wow. Tapi pengalaman gitu juga buat jadi dewasa, menempatkan diri sendiri itu.
Oh jadi penempatan awalnya di Musirawas, Iya, Mbak. baru akhirnya ke sini. Iya. Waduh, lumayan ya setahun kan Musirawas kan sudah agak lebih dekat ke Jambi sebenarnya kalau Iya. daripada Palembang ya Ke kalau kita Bengkulu juga, iya kan lebih dekat ke Bengkulu, Bengkulu gitu iya. kan ya. Tapi ternyata luar biasa banget nih ya Kak Cindy, 1 tahun di tempat jauh dari orang tua, dari keluarga, gimana ya? Itu penempatan awal juga masih usia-usia yang masih muda juga kan, yang masih kaget labil. banget. Iya itu makanya penempatan itu Oke. jadi tempat berkesan tuh jadi bisa dewasa sendiri karena keadaan di sana, terus bisa belajar menempatkan diri dengan orang-orang yang belum kita kenal kayak gitu kan, Bener, Mbak. iya iya iya. Di iya. situ yang saya buat jadi dewasa sendiri kayak gitu. Betul ya. Iya. Ada nggak pernah sakit atau misal pas lagi sendiri gitu? Pernah, Dulu. Mbak. Pernah Saya juga di sana ya? juga gejala tipes kan, Mbak. Oke. Aduh, di sana tuh pokoknya kalau jauh dari orang tua tuh nggak bisa manja-manja, namanya kita kan berubah dari sifat seorang anak, Mbak ya. Jadi berubah harus dipaksakan jadi seorang ibu poluan, jadi nggak bisa itu kan, Mbak. Jadi di situ belajar dewasa banget. Oke, lepas lah itu manja-manjanya. Berarti sendirian kan jauh dari orang tua tadi. Oke deh. Ada yang udah masuk nih pertanyaan lagi ya. Kita ke pertanyaan dulu yang ada di live chat ya di YouTube channel RRI Palembang dari Rian ini kayaknya nih ya. Pagi Kak Resi dan Kak Cindy, mau tanya nih sama Kak Cindy ya, khususnya poluan. Lebih susah bertugas di lapangan atau di bagian kantor, dan enaknya yang mana? Enaknya. Iya. Susah yang mana, di lapangan apa kantor, Kak? Enaknya yang mana? Jujur saya pernah dua-duanya. Oh, Di kantor saya sekarang di kantor. Dulu tuh di lapangan juga. Sama semuanya tuh enak semua. Saya sebenarnya nggak ada. Saya tuh nggak pernah saya bebanin, Mbak. Misalkan saya jalanin dulu. Yang penting kita tuh jalaninnya ya, ikhlas, tulus, pasti kita tuh nggak akan gedongkol gitu nah, Mbak. Di lapangan enak itu pakai baju biasa misalkan. Ini bisa makan tuh nggak harus ini kan, nggak dilihat orang kan, misalkan makan pinggir jalan nggak terlalu itu. Di kantor juga enak, nah itu di ruangan ber-AC kan. Iya, enak Iya semua sih. sih. Enak semua, Mbak. Nggak ada yang nggak enak gitu. Oh, pokoknya semuanya enak lah ya, dua-duanya. Jangan disuruh milih ya, karena dua-duanya enak, katanya gitu. Oke, terima kasih buat Rian. Kita ke WhatsApp Pro 2 FM dulu ya di 0857-2nya5x916. Halo, selamat pagi Bu Poluan. Katanya salam kenal. Iya, saya Anggun yang ada di Veteran. Mau tanya nih, gimana perasaan awal pakai seragam kebesaran? Wah, pertama kali banget. Pasti kan ada kebanggaan tersendiri ya gitu. Kalau Kak Cindy apa yang dirasakan nih? Bangga banget, Mbak. Iya, bangga. Kalau saya nih, Mbak ya, kebanggaan saya tuh bukan untuk saya, Mbak. Saya tuh bangga dari kecil. Saya tuh biasanya senang melihat orang tua saya tersenyum karena saya. Karena kan misalkan waktu dulu tuh saya dipanggil nih nama juara 1 Cindy Utari kan. Lihat ayah saya yang tukang bagi ini ngambil rapat, saya tuh lihat ayah saya tuh senyum tuh rasa senang. Jadi sampai sekarang saya lihat ayah saya kayak gitu tuh senang, jadi saya senang juga ngikutin orang tua saya. Jadi kebanggaan saya tuh bukan di seragamnya, Mbak. Sekarang kebanggaan saya tuh melihat orang tua saya melihat saya itu nah, Mbak, yang saya alhamdulillah kayak gitu. Oke. Iya. Jadi Kak Cindy ini ngerasa bangga kalau orang tuanya yang lebih bangga lagi gitu kan ya, bisa membahagiakan orang tua tuh baru ngerasa bangga. Tuh kebanggaan tersendiri untuk Kak Cindy ya. Gitu. Dan itu udah dirasakan ya, Kak ya? Sejauh ini ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Udah, kamu jangan nangis, jangan nangis juga. Iya nih ujung-ujungnya ya. Tapi iya deh Sobat Kreatif ya, memang senang banget nih ketika kita tuh udah bisa kayak membahagiakan orang tua kita, keinginan orang tua kita tuh bisa tercapai karena kita tuh udah luar biasa banget ya, Kak ya. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya yang masuk dari Dimas Anggara katanya, hai 86 dan apaan sih kamu 86? Tahu nggak, ngomong aja. Oke, mau nanya nih Kak Cindy, pernah nggak dulu waktu sekolah berantem terus menang berantemnya? Mau berantem sih. Tapi anak-anak sekolah mungkin biasa, anak-anak kecil ya namanya juga berantem. Itu kayaknya teman saya itu. Ada.
Jadi Mbak, saya kan taekwondo, terus pinter juga. Jadi saya pinter memang Mbak ya, juara akademik. Tapi saya nakal memang, cewek tomboy. Jadi di antara kan anak ayah saya kan 3 cewek semua. Jadi yang paling nakal, paling tomboy, paling jahil itu saya. Yang pokoknya paling gitu kan. Jadi di sekolah saya cowok saya ajakin berantem itu Mbak. Jadi kalau dipanggil kepala sekolah, panggil guru ini saya nggak mau manggil ayah saya, manggil ini kakak sepupu, manggil om saya. Paling guru saya ngomong, untung dia pintar Pak. Jadi kan kena marah itu nggak terlalu kena marah. Iya menang emang menang ya. Iya. Sama cowok juga masih menang ya kayak. Iya, karena saya nakal, ibaratnya memang nakal. Aduh, luar biasa. Ada aja cerita zaman kecil dulu ya sampai kreatif ya. Oke, jadi memang kelihatan jiwa polwan udah kelihatan dari dulu ya kayaknya. Yang lucu tuh Mbak, ini waktu orang tua ibu saya kan, saya tinggal di kampung dulu tuh, perkampungan ramai. Jadi saya tuh main ere-ere ya Mbak, kalau orang Palembang tuh ya. Yang mana tuh? Ere-ere yang main pasang nomor itu, ere-ere ya. Pasang 1.000 dapat 10.000 gitu kan. Iya kan masih sempet itu kan. Jadi saya ini orangnya feelingnya tuh kuat kalau dibilang orang tuh kan. Jadi saya pasang selalu menang. Jadi ditanya itu kan ada yang ngadu sama ibu saya. Itu Bu, ini anaknya ini Kak Cindy tuh ini mainin Rere. Saya bilang kan, Cindy kamu mainin ini nih. Iya Bu, iya kan. Ini ya. Menang apa kalah? Menang Bu. Oh sudah ada jadi. Jadi orang tua saya tuh gak pernah marah sama saya. Iya kalau menang kok, kalau marah tapi kalau kalah dimarah. Kalau menang nggak dimarah. Iya, karena saya tuh memang kecil nakal sama jahil, pokoknya tomboy semuanya ada saya tuh. Luar biasa banget ya. Masa kecilnya banyak cerita nih rupanya Kak Cindy ini. Oke, jadi emang Kak Cindy yang tomboy dulu waktu kecil gitu kan, yang bandel kecilnya. Tapi sekarang jadi polwan yang bermanfaat buat masyarakat nih. Nggak apa-apa lagi, bagusan. Kalau kecilnya tuh bandel, biasanya gedenya nggak bandel Kak. Iya. Biar dia bandel-bandel aja waktu kecil gitu kan. Pas besar jangan dilewati semua. Bener, udah bosan aja diri dia bandel-bandelan ya. Bagusnya gitu ya. Oke, jadi gitu Dimas. Jangan-jangan kamu temenin pernah diajak berantem ya? Iya, kayaknya temen SD saya kayaknya. Jangan-jangan nih. Oke, pertanyaan yang masuk selanjutnya. Assalamualaikum Kakak polwan cantik. Katanya perkenalkan, saya Laras di Radial. Oke deh Kak, katanya ada nggak sih sisi lain dari seorang Kak Cindy, misalnya jago nyanyi atau pintar nari? Sisi lainnya, bener juga, kita harus cari tahu. Kan seorang polwan kan kesannya, aduh ini pasti mandiri, ini pasti serius nih, tegas nih. Tapi ada nggak sisi lainnya? Ternyata jago nyanyi, pintar nari, bakat gini Kak. Kalau nari mungkin saya enggak ya Mbak, karena saya dari kecil taekwondo, nggak mungkin ya. Kayaknya berseberangan. Iya berseberangan banget. Orang tuh kalau anak cewek tuh ikutan sanggar tari, dia taekwondo, luar biasa ya Kak Cindy ya. Oke. Kalau nyanyi, semua polwan tuh kalau disuruh tuh diperintah harus siap bisa semua Mbak. Jadi kalau nyanyi, kalau mau ngajuin diri tuh nggak mungkin, tapi kalau misalkan diperintah bisa Mbak gitu Mbak. Oh gitu. Ya, karena harus serba bisa kan polwan tuh, dikenal orang ya. Kalau misalkan ada acara pasti polwan kan yang dituin nyanyi Mbak. Kalau untuk hobi saya nggak terlalu hobi yang kayak gitu Mbak. Oh iya, berarti bisa nyanyi dong Kak. Langsung di challenge aja nih kayaknya. Setuju nggak Laras kalau kita challenge aja ya, kasih dia nyanyi? Ini nggak mau. Sudah Laras, jangan Laras. Kalau aku cuma membacakan pertanyaan aja tuh, kalau sahabat kreatif yang nyuruh nggak bisa aku ya. Harus dilaksanakan. Oke, Laras silakan dipikirkan aja apakah Kak Cindy nyanyi atau nggak usah. Tapi kalau Kak Cindy bilang nggak apa-apa, kalau enggak jangan katanya ya. Oke deh. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Halo, assalamualaikum, salam kenal Kak Cindy. Salam kenal. Aku Yeyen yang di Basuki Rahmat, dia bilang ya. Mau nanya, emang sejak kecil banget udah pengen jadi polwan ya, atau pernah kepikiran jadi dokter atau mungkin jadi seorang presiden sebelumnya? Biasa anak-anak cita-cita suka-suka gitu Kak, presiden gitu ya. Dari TK sampai ke SMA dulu, itu kalau ditanya polwan. Nah pas SMA kan itu kan ada ini Mbak ya, ada penerimaan ini pramugari kemarin tuh. Jadi dari perusahaannya datang ke sekolah untuk tes kan, jadi ikut tes tinggi badan sama segala macam tes ini
tes tertulis. Nah, di antara SMA saya itu cuma 2 Mbak yang terpilih, saya dari IPA, teman saya yang satunya dari IPS itu lulus pramugari. Oh gitu. Iya. Jadi saya tuh bawa lah, seneng lah kan, namanya waktu itu kan masih labil, jadi berubah kan, pengen pramugari enak ya, jalan-jalan ke luar negeri terus gratis kan, terbang sana sini kan, gajinya besar gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi saya bawa hal itu, saya tunjukin tuh sama ibu sama ayah saya. Ibu saya nggak mau pasti kan, karena banyak kejadian pramugari kayak mana kan, jatuh dari pesawat. Kalau ayah saya, kamu kan mau jadi polwan katanya, kamu mau berubah jadi pramugari katanya. Saya pikir dan balik lagi akhirnya ke polwan lagi, nggak tahu kenapa. jadi ininya tesnya nggak saya ambil. Dan teman saya yang satu pernah ketemu kan di bandara, jadi pramugari benar. Oh benar, jadi pramugari ya, yang barengan kemarin berdua itu ya gitu. Memang usia anak-anak tuh masih suka labil ya kan rupanya ya, dan suka gampang galau nih untuk diarahkan lagi sama orang tua. Dan untungnya Kasih ini nurut anaknya ya. Biasa kan kalau doang nggak mau biar aja kenapa gitu kan misalnya ya, gitu. Jadi dari hati sih sebenarnya, niat dari hati. Ini kalau misalkan lagi marah, lagi sedih ya, pikirkan apa yang kamu inginkan. Nah, itu sudah, nanti kamu tahu sendiri jawabannya. Itu quotes dari Kak Cindy ya. Pikirkan apa yang kamu inginkan dan kamu akan tahu jawabannya. Pejamkan mata Anda. Aduh, lama-lama bisa jadi motivator juga nih kayaknya Kak Cindy ya, karena ceritanya pada memotivasi banget ya sama kreatifnya sejak kecil gitu kan. Yang sempat juga galau berganti cita-cita, tapi balik lagi akhirnya konsisten lagi jadi seorang pramugari lagi poluan. Pernah jadi pramugari rencananya gitu kan ya, udah arahnya udah ke sana tapi enggak, dia jadi poluan aja katanya kayak gitu. Dan itu semua sudah dibentuk sejak dini gitu loh ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya katanya ya. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan aku Febri katanya gitu. Ini Febri cowok apa cewek kira-kira ya? Biasa ada yang cowok dan cewek teman-teman nama Febri. Febrianto. Iya. Febrianto. Jangan. Febrianto ya? Iya. Kok jadi ketawa? Iya. Kok malah penyiar yang ketawa sih, jadi aneh. Oh bukan Febrianto yang itu ya kayaknya ya. Mau nanya nih katanya kayak gitu kan. Iya, kan sebagai seorang perempuan terus menjadi seorang polisi wanita, pernah nggak sih merasa agak sedikit gimana gitu perasaannya, karena kan identiknya kalau polisi itu kan kayaknya tegas, kemudian banyak bergaul juga dengan laki-laki yang memang polisi juga gitu katanya. ini nanya polisi bukan kira-kira ya? Iya, kayaknya saya tahu Febrianto. Gimana perasaannya kira-kira ini? Biasa-biasa aja sih Mbak. Kan saya bilang jalani, nikmati, syukuri. Jadi saya nggak terlalu harus sambil pusing, dia laki-laki nggak boleh deket itu. Enggak sih, selama itu pekerjaan kedinasan, saya nggak akan milih-milih Mbak kerjanya tuh. Sama aja sih bagi saya itu. Bekerja sama senior poluan, junior poluan, atau bersama senior polki atau junior polki sama aja, sama-sama baik semua Mbak. Apalagi ibu PNS-nya di sana kayak ibu sendiri kayak gitu nah. Jadi enak sih sebenarnya, dilihat orang tuh tegas ini sini, padahal di dalamnya tuh orangnya tuh kekeluargaan kan itu Mbak. Baik semua di sana tuh, polisi tuh baik sebenarnya tuh. Iya, jadi gitu memang identik, ini pasti tegas nih, pasti serius nih gitu kan ya. Pasti selalu hormat siap aja gitu sama pimpinan sama senior. Ternyata nggak juga ya, di dalamnya kekeluargaan banget ya Kak ya. Iya gitu deh. Salamnya untuk Febrianto ya. Nah loh. Iya, Febrianto gimana sih nanya? Posesif banget sih ya. Bener. Oke, benar ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anita Meli Diawati. Halo Kak Cindy, ini dari Meli di Depok. Waduh. Halo Depok. Iya deh, mau tanya nih, suka dukanya jadi poluan itu apa? Terus pernah nggak sih ikut nangkep penjahat? Cerita dong pengalamannya tuh. Udah saya bilangin, sukanya tuh banyak dan dukanya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Itu pernah nangkep penjahat, untuk nangkep penjahat tuh pernah ikut karena ini
tersangkanya kayak bandar narkoba itu ada ini perempuannya, pasti saya ikut Mbak untuk memeriksa, karena ini kan kalau ini perempuan tuh pasti poluan Mbak yang memeriksa, nggak mungkin kan laki-laki yang memeriksa. Jadi ikut, kadang disuruh buka baju, ya suka dukanya kalau malam-malam tuh kan ikut juga, tiba-tiba depan dibutuhin poluan kayak di Polres Musirawas tuh dulu tuh. Ini saya bagian apa kan dibutuhin, Dek ikut ya ini untuk memeriksa, ini ada perempuannya, ikut. Iya, memeriksa narkobanya tuh. Itu ada apa enggak sampai gitu. Oh iya. Aduh, jadi memang dibilang tadi kayaknya standby on call aja, walaupun ya kejadiannya tengah malam gimana enggak harus tetap ikut juga ya. Oh gitu, luar biasa banget, pernah ikutan nangkep penjahat juga. Wah, itu jawabannya ya Anita ya. Oke, kita ke pertanyaan yang lain yang masuk ini. Assalamualaikum Kak, perkenalkan aku Cici di KM7. Waalaikumsalam. Oke, mau nanya, pernah nggak sih pas bertugas sebenarnya lagi sakit tapi nggak bisa nolak pekerjaan? Iya, ini ya. Tapi memang sih kadang-kadang ya pekerjaan datang pas lagi kurang fit kitanya. Gimana nih Kak Cindy? Kalau sekedar cuma batuk pilek Mbak ya, atau sakit-sakit kepala tuh masih bisa berdiri, masih bisa tegak, itu pasti harus ikut. Kecuali udah terkapar gitu. Udah nama nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi harus siap aja, di polisi tuh harus siap walaupun sakit. Itu dan terbiasa juga melalui pendidikan, kita tuh udah biasa nahan sakit, jadi harus tetap siap ikut gitu. Oke, jadi gitu. Kalau sakit yang simpel-simpel masih bisa ditahan mah, aduh nggak apa-apa katanya. Nggak mungkin diam nama kan tiba-tiba udah aku keluar rumah sakit dulu deh ikutan, nggak mungkin juga kayaknya ke situ ya. Oke deh. Nah ini pertanyaan kayak terakhir ya, karena sekarang udah pukul 10.54. Mohon maaf banget nggak bisa kita bacain semua pertanyaan udah masuk ini, maaf ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Anti. Halo, katanya Kak Cindy, salam kenal. Salam kenal. Itu sebenarnya cita-cita aku dulu pengen banget jadi poluan, tapi sekarang nggak sampai lagi Kak, karena umur aku udah lewat juga deh kayaknya. Dia bilang kayak gitu ya. Oke deh, tolong dong Kak ceritakan apa sih pengalaman yang menyeramkan menurut kakak, versi kakak ketika jadi seorang poluan. Ada nggak? Menyeramkan? Pengalaman menyeramkan? Nggak ada kali Ci. Tapi mungkin karena tugas malam-malam. Kamu nggak bercerita soal mistis kayak Anti ya? Mentang-mentang ini nanya soal yang mistis horor-horor lagi. Pas malam mau bertugas tiba-tiba anjing menggonggong kan nggak mungkin. Ini aja. Dia ini kan gagal dalam tes poluan. Oh iya, pernah? Dia yang nanya. Oh iya dia pernah. Nggak apa-apa sih sebenarnya tuh. Dimanapun kita ini bekerja, yang penting tulus ikhlas, nggak apa-apa, ini laksanakan aja sih sebenarnya itu kan. Saya juga sebagai manusia pernah jatuh, dia namanya manusia Mbak ya, pasti pernah ada posisi kita ngerasa jatuh, ngerasa lagi di bawah banget itu tuh, tapi bangkit Mbak, maksud saya tuh. Iya. Benar ya. Gak apa-apa. Iya Anti, semangat. Kalaupun ternyata nggak bisa lagi karena umur udah lewat, ya mungkin ada bidang lain yang lebih cocok sama Anti gitu sih. Jangan sedih gitu kan ya. Tuh kan ternyata cita-cita yang nggak kesampaian adalah jadi poluan katanya Anti. Nggak apa-apa, semangat aja. Mungkin Anti akan mendalami atau menekuni dunia yang emang Anti banget nanti di kemudian hari. Gitu deh. Tapi cerita serem tadi nggak ada ya Kak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada serem-serem. Semuanya menyenangkan kok cerita jadi poluan itu ya. Oke, jadi kita Sobat Kreatif. Nah, kalau kamu ternyata pengen tanya lagi sama Kak Cindy tapi sayang waktunya habis, ya udah kamu DM aja ke Instagramnya, gimana ya? Instagramnya dong Kak Cindy, ada nggak nih? Pengguna Instagram kan? Iya, pengguna Instagram. Dong. Apa dong? Di @cyndut94. Nah Cindut, itu dia gitu Sobat Kreatif. Kok Cindut kan orangnya nggak endut panggilan sayang ya biasa kan gitu. Dulu saya gendut Mbak. Oh dulu? Iya dulu waktu gitu. kecil saya gendut ya, anak manja Mbak kan. Anak manja, pokoknya badan saya gendut. Semenjak ikut ini kan mau ikut poluan, jadi saya setahun tuh lari siang terus Mbak. Ya makanan kesukaan saya kan kalau tengah malam tuh ayah saya kan suka masakin mie pakai telur tuh, makanan kesukaannya tuh. Jadi itu disuruh tahan, nggak boleh makan mie sama jadi kayak menderita bener ya Mbak, karena kita tuh mie goreng kan baunya. Aduh tergiur dia ya. Iya.
Kayaknya paling susah disuruh terpisah dari mie instan ya dulu ya. Iya. Oke deh, jadi gitu ya Sobat Kreatif. Dulu sempat endut katanya, tapi Panggilan karena di rumah Sindut. Oh, Sindut itu panggilan di rumah ya. Tapi karena memang mau jadi poluan harus ini ramping badannya harus ya dan bisa. Oke deh, di ending ini nih Kak Cindy, apa pesan yang mau Kak Cindy sampaikan ke sahabat kreatif kita, terutama buat yang pengen banget jadi poluan nih, cita-citanya apa nih Kak? Ini cita-cita itu termasuk rezeki Mbak ya, itu nasib. Jadi kalau nasib itu kita tuh cuma dua, berusaha dan berdoa, jangan lupakan. Kalau kita mau mewujudkan suatu keinginan kita, apalagi dari niat, dari hati, harus dilakukan Mbak, dilaksanakan. Ya, kalaupun misalkan ini cita-cita kita tidak terwujud, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita Mbak. Berarti kita pokoknya libatkan segala urusan kita sama Tuhan. Jangan lupa berdoa, karena berusaha itu 40%, berdoa itu 60%. Waduh, super sekali ya. Dan itu memang dijalani dan dirasakan oleh Kak Cindy selama ini ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Kak Cindy. Hari ini berbagi banyak banget ya bersama Bribtu Cindy Utari nih sahabat kreatif, yang kasih quotes juga, bahkan ya banyak advice juga di sini ya. Gitu deh. Jadi mudah-mudahan aja nanti yang pengen jadi poluan bisa kesampaian. Kalaupun bukan, kalau kata Kak Cindy tadi mungkin ada bagian yang terbaik emang buat kamu gitu aja ya. Oke Kak Cindy, selamat bertugas kembali ya. Dengan seragam kebesarannya mungkin bakal balik lagi kayaknya nih ya ke kantor ya. Kita udah culik bentar nih 1 jam kayaknya. Oke, sehat selalu ya Kak Cindy. Ya, sama-sama Mbak, semoga Mbak sehat juga. Amin. Terima kasih untuk yang para pendengar yang nanya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bye-bye Kak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia sahabat kreatif, udah kelar ya kita ngobrol hari ini nih bareng Bribtu Cindy Utari yang merupakan seorang poluan ya, yang udah cerita banyak banget panjang lebar tentang poluan itu seperti apa, persiapannya apa, suka duka dan lain sebagainya. Oke deh ya, jadi udah makin terinspirasi kan buat kamu yang pengen jadi poluan nih sahabat kreatif. Finally untuk program kita kelas inspirasi harus tuntas. Senin sampai Jumat selalu ada yang namanya program kelas inspirasi. Kira-kira nanti Senin bakal dengerin inspirasi dari profesi apa kira-kira? Ya udah, kamu terus stay tune aja di Prodafam Suara Kreativitas. Finally Resti Chandra juga harus pamit, nanti bakal ada Kakak Erin Azali yang bakal mengawal kamu selanjutnya ya. Dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Wanna say goodbye buat kamu semua ya, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan. Ikuti juga himbauan pemerintah dan jadikan selalu generasi muda sebagai headline. Bye bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.